Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan menyimak video yang menarik. Video ini mengenai Duta Besar Amerika untuk Malaysia. Yuk langsung kita simak aja ya. Ini video yang amat menarik. Orang Malaysia pantas teruja karena Duta Besar Amerika untuk Kuala Lumpur, Brian McPherson, amat fasih berbahasa Melayu. Inilah pidatonya. Malaysia sedang mengalami kesulitan serius sebab COVID. Pada masa ini, saya sebagai Duta Besar dan rekan saya di Kedutaan Amerika Syarikat ingin membantu rakyat Malaysia dengan apa cara sekalipun. Ini menjadi prioriti utama kami. Hari ini, dengan sukacitanya, saya mengumumkan bantuan tambahan COVID-19 oleh Kedutaan AS kepada Malaysia. Awal bulan ini, kami menyampaikan bekalan bantuan COVID kepada NADMA, yaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk PPE seperti pelitup muka dan cecair sanitasi untuk barisan hadapan dan peralatan komputer yang akan digunakan oleh NADMA untuk membantu barisan hadapan berkenaan COVID-19 di Malaysia. Ini merupakan bahagian kedua bantuan yang diberikan oleh kedutaan kepada Malaysia pada awal tahun ini berjumlah $250,000. Amerika Syarikat juga akan bekerjasama dengan COVAX untuk menyumbangkan 80 juta dos vaksin tambahan untuk program vaksin COVID-19 global yang dikendalikan oleh Gavi dan Pertubuhan Kesehatan Sedunia. Amerika Syarikat ialah penderma terbesar kepada COVAX. Seperti mana yang dimaklumkan kepada anda semua, dengan sukacitanya, Amerika Serikat akan menyumbang 7 juta dos vaksin COVID-19 kepada beberapa negara Asia melalui COVAX, termasuk Malaysia. Malaysia ialah rakan kongsi dalam menyokong COVAX, dan saya gembira melihat bahawa vaksin yang disokong COVAX telah tiba di Malaysia bulan lalu. Bagi pihak saya dan seluruh kedutaan AS, kami berharap anda dan keluarga anda kekal selamat dan sihat. Pidato Pak Dubes tadi jelas hanya membaca, bukan bicara langsung. Sebelum membahas, apakah dia fasih berbahasa Melayu atau Indonesia, kita lihat pengajaran bahasa Indonesia di Amerika. Setidaknya ada 25 lembaga atau universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jumlah ini cukup besar dan sebagian universitas terkenal. Sejauh ini bahasa Indonesia termasuk 10 besar bahasa di dunia versi Badan Intelijen Amerika. Untuk bahasa ibu, bahasa Jawa bahkan juga diperhitungkan oleh Amerika. Nah, kalau Pak Dubes bisa berbahasa Indonesia, mungkin bukan dari lembaga-lembaga itu dia belajar. Soalnya, Kementerian Luar Negeri Amerika memiliki pelatihan khusus bahasa Indonesia. Mari kita lihat, apa beliau bisa juga bahasa Indonesia, karena sebelumnya pernah bertugas di Indonesia. Antara Amerika Serikat dan Indonesia, strategic partnership yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama tahun lalu, dan itu sudah ada banyak daerah, ya, ada kerjasama dalam bidang pertanian, pendidikan, dalam bidang lingkungan. Dari segi Amerika Serikat, Indonesia dianggap penting secara bilateral, juga sebagai tokoh dari ASEAN dan juga sebagai negara penting dalam dunia, ya, sebagai anggota dari United Nations dan juga sebagai anggota dari G20. Untuk semua itu akan berlangsung, ya. Berikut ini contoh lain pejabat kedutaan Amerika yang fasih bahasa Indonesia. Wakil Duta Besar Amerika Serikat ke Indonesia di Jakarta. Wakil Duta Besar Amerika Serikat. Betul. Sebelum pindah ke sini, saya belajar di Amerika Serikat, ada pusat pelatihan Departemen Luar Negeri. Tapi juga di Surabaya banyak kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Menurut Heather, belajar bahasa Indonesia itu susah apa enggak? Tidak terlalu susah. Dan untuk saya, orang masyarakat Indonesia sangat
sangat friendly dan sangat mendorong saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Walaupun mungkin ada kesalahan, mereka don't worry. Tapi harusnya lebih gampang dibandingkan belajar bahasa Inggris ya. Iya. Karena kan kalau bahasa Indonesia kan nggak ada past tense, past perfect tense kan nggak ada kan. Cuman dulu, kemarin gitu kan. Bener kan? Nggak berubah kata-katanya kalau bahasa Indonesia. Ya, gitu. saya pikir untuk untuk naik ke tingkat lebih tinggi dalam bahasa Indonesia itu sedikit sulit, tapi untuk masuk Untuk dan komunikasi, untuk komunikasi it's okay. ya it's okay. So, ngomong bahasa Jawa tuh seperti apa kedengarannya begitu? Okay. Okay, so here, would you mind to read that? Ya. Now this is difficult, isn't it? Jelungup. Apa? Jelungup. Jelungup. Ya, no. Oh, saya nggak tahu, benar nggak? Ya. Apa namanya? Jelungup. Jelungup. Yes, jelungup. Saya bisa jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Jadi Itu lebih- jelungup itu artinya jatuh ke bawah. Oke, itu jelungup. Oke. Sekarang kalau Gelundung. gelundung, gelundung, Gelundung. 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 Iya. Jatuh tapi tidak lebih mudah. Jadi jatuhnya Falling and rolling. falling and rolling. Yes, true. Selanjutnya, ini contoh dubes Inggris yang juga fasih bahasa Indonesia. Buat Pak Malik? Ya, Pak Malik, sebelum bertugas sebagai duta besar, Ya, katanya Pak Malik pernah ngekos di Yogyakarta. ya betul. Selama 1 bulan. Ya betul. Bagaimana ceritanya? Kok bisa ngekos di sana? Jadi sebelum saya mulai tugas ini, saya sempat belajar bahasa Indonesia. Jadi saya belajar selama 5 bulan di London dan 1 bulan di Jogja. Saat saya di Jogja, saya menginap di sebuah kos-kosan dan berkeliling-keliling di kampung, di kampus untuk berlatih terus. Berlatih terus ya. Ya, jadi saat waktu di Jogja paling bermanfaat, paling menarik. Jadi sebelumnya belum bisa berbahasa Indonesia? Belum. Saya Jadi belajar karena ingin bertugas dengan baik. Berapa bulan belajar bahasa Indonesia, Pak? Saya belajar selama 6 bulan. 6 bulan dan tapi sudah selancar mulai, ya, tetapi sesudah mulai tugas belajar terus juga. Belajar terus juga ya. Tapi kosakatanya masih terbatas. Tapi segini udah lancar, Udah lancar, 6 Pak. bulan udah bisa Terima bahasa kasih. Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.